Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqtiktafa wa ba'du. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, mencermati kejadian yang kita alami khususnya oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di Semeru dan lain-lain, seharusnya menjadikan kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, lebih takut dan juga lebih berhati-hati dalam segala aktivitas. Dan mari bersama kita berusaha untuk selalu menghayati, mentadaburi khususnya ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala kepada umat-umat dulu sebelum kita, yang mana Allah Ta'ala memiliki tentara-tentara di langit dan di bumi. Kapanpun Allah kehendaki, maka semua tentara itu tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakimah. Allah memiliki tentara-tentara yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah juga berfirman di surah Al-Kahfi ayat ke-59, wa tilkal qura ahlaknahum lamma dhalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Dan itulah negeri yang kami hancurkan pada saat mereka melakukan kezaliman, dan kami jadikan kehancuran mereka itu pada waktu tertentu yang sudah ditentukan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Adil, dan pada saat Allah memberikan musibah ataupun segala hal yang menyusahkan itu memiliki hikmah dan pelajaran yang harus diambil oleh seluruh manusia. Hadirin rahimakumullah, tentara-tentara Allah yang ada di langit dan di bumi ini sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Saya hanya menyebutkan 7 jenis tentara Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim yang menjadi peringatan bagi kita semuanya. Yang pertama yaitu air yang pernah menenggelamkan umatnya Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu, yang digambarkan di surah Al-Ankabut ayat ke-14, walaqad arsalna nuhan ila qaumi, dan sungguh kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya, falabitha fihim alfasanah, maka Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya selama 1000 tahun ila khamsina ama, kurang 50, jadi 950 tahun Nabi Nuh membersamai umatnya, usia yang panjang sekali. Fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun, maka mereka dihancurkan oleh air yang sangat banyak, yaitu air bah yang sangat dalam pada saat mereka melakukan kezaliman. Nabi Nuh alaihissalam diberikan usia yang sangat panjang, 950 tahun. Tetapi pada saat berdakwah kepada kaumnya, mereka banyak menentang dakwahnya. Di surah Nuh bisa kita baca, di antaranya ayat yang ke-7, wa inni kullama da'utuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya meletakkan 2 jarinya, 2 tangannya di
telinganya, menutup, tidak mau menerima dakwanya Nabi Nuh. Wastaghshaw thiyabahum, mereka menutupkan bajunya di mukanya masing-masing, ya, tidak mau merespon dakwanya Nabi Nuh. Wa asarru, dan mereka terus menerus seperti itu. Wastakbaru istikbara, mereka sombong, ya, takabur yang luar biasa. Terus Nabi Nuh berdakwah kepada mereka sampai pada puncaknya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera, membuat kapal yang besar, dan dihina oleh mereka karena saat itu musim kering. Kenapa membuat kapal? Ternyata dengan izin Allah Ta'ala pada saatnya Allah menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam tidak berhenti-berhentinya. Maka Nabi Nuh bersama dengan orang-orang yang mau menerima dakwahnya naik ke kapal ini, dan akhirnya air saat itu membasahi dan menenggelamkan bumi pada saat itu selama 150 hari lamanya, atau 5 bulan, terus menerus tidak surut, dan akhirnya surut. Dan Nabi Nuh bersama dengan kaumnya saat itu yang ada di kapal hanya sekitar 80 orang. Bisa kita bayangkan, beliau berdakwah selama hidupnya 950 tahun, tetapi yang menerima dakwanya itu hanya 80 orang saja. Bisa dibayangkan betapa sangat kafirnya penduduk ataupun umatnya Nabi Nuh ini. Mereka membuat berhala-berhala yang itu dulunya dari orang-orang soleh, yaitu ya berhala-berhala yang disebutkan di surat Nuh itu ada Waddan, Suwa'an, Yahutha wa Ya'usa wa Nasra, itu adalah nama-nama orang-orang soleh yang dihormati, kemudian dibuat berhala dan akhirnya disembah oleh mereka. Jadi itulah penolakan umatnya Nabi Nuh. Akhirnya kapalnya bersandar di Bukit Judi yang posisinya kurang lebih ada di Turki sana, ya. Itulah cerita sedikit tentang umatnya Nabi Nuh yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala dengan air bah yang sangat banyak. Yang kedua, tentara Allah, yaitu angin yang menyapu bersih kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Ini bisa kita baca di surah Al-Haqqah ayat 6-8. Dan adapun kaum Ad, yaitu umatnya Nabi Hud ini, maka mereka fa'uhliku birihin sarsarin atiyah, mereka dihancurkan oleh angin topan yang sangat dingin. Sakharaha alaihim sab'a layal wa thamanita ayyam, yang diperjalankan, ya, diutus oleh Allah Ta'ala selama 7 hari 7 malam 8 hari, khusuma fataral qauma fiha sar'a, yang terus menerus angin topan yang dingin tersebut menghancurkan mereka, sehingga engkau melihat mereka kaum tersebut sar'a ka'annahum a'jazun khawiyah, mereka ini seperti batang-batang kurma yang lapuk yang tidak memiliki kekuatan sama sekali dan mereka binasa. Fahal tara lahum min baqiyah, maka apakah engkau masih melihat sisa di antara mereka? Jadi habis. Kaum Ad ini posisinya ada di Yaman, ya, di sekitar Hadramaut. Mereka ini melakukan penyembahan kepada berhala-berhala, menyekutukan Allah Ta'ala dengan menyembah para berhala itu dan menolak dakwanya Nabi Hud alaihissalam. Yang ketiga, pasukan atau tentara Allah Ta'ala, yaitu tanah yang pernah menjungkir balikan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ini bisa kita lihat di surah Al-Hijr ayat ke-73 dan 74. Allah Ta'ala berfirman, fa'akhadathum sayhatu musyrikin, maka mereka ditimpa oleh suara yang keras pada saat matahari akan terbit. Faja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan tanah yang ada di bawah itu diangkat oleh Allah Ta'ala, kemudian diterjunkan dari atas. Wa amtorna alaihim, ya, dibuat tanah tersebut seperti hujan yang turun dari langit. Hijaratan min sijil, jadi mereka dihujani oleh batu-batu dari yang sangat panas, ya. Inilah yang dia berikan Allah Ta'ala siksa kepada kaumnya Nabi Lut, yang mereka ini melakukan kejahatan
disorientasi seksual yang harusnya secara fitrah seorang itu menyukai kepada lawan jenis, tetapi umatnya Nabi Lut ini menyukai sesama jenis. Jadi laki-laki suka dengan laki-laki. Mereka ada tinggal di daerah Sodom, sehingga mereka disebut kaum Sodomi itu. Pada saat itu ada 3 orang malaikat yang diutus Allah Ta'ala ketika 3 malaikat ini bertamu ke Nabi Ibrahim untuk memberitakan tentang hamilnya Sarah yang akan melahirkan Ishak. Berita gembira kepada Nabi Ibrahim, kemudian melanjutkan perjalanan ke Nabi Lut. Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Lut ini di Yordania. 3 malaikat ini menjelma seperti manusia dengan wajah yang sangat menarik, yang sangat tampan, sampai Nabi Lut khawatir, sehingga pada waktu sore datang dan pintu Nabi Lut ditutup rapat-rapat supaya para tetangganya tidak ada yang tahu. Ternyata istrinya Nabi Lut ini yang berkhianat mengibar-ngibarkan bendera untuk memberi informasi bahwa ada tamu yang sangat tampan, dan akhirnya orang-orang datang, para tetangganya, dan akan masuk ke rumahnya Nabi Lut, tetapi ditahan oleh malaikat ini, dan pada akhirnya Allah Ta'ala memberikan siksaan yang berat kepada mereka dengan mengangkat bumi dan menjatuhkan batu-batu untuk kehancuran umatnya Nabi Lut. Inilah ya poin yang ketiga. Yang keempat yaitu hawa panas yang pernah menghukum kaum Madian sehingga mereka kepanasan seakan-akan terbakar. Banyak ayat diantaranya surat Asy-Syu'ara. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakan kepada Nabi Syu'aib. Fa'akhadzahum adzabu yaumidzulah, maka mereka ditimpa oleh azab pada hari di mana ditiupnya awan. Innahu kana adzab yaumin azim, sesungguhnya itu adalah azab pada hari yang agung. Syu'ara 189. Ibnu Katsir menceritakan ketika Allah menurunkan azab ke Madian, mereka ditimpa kepanasan tanpa angin selama 7 hari. Kemudian sebagian orang keluar rumah senang melihat awan hitam yang muncul dari langit, seolah-olah ini isyarat akan turun hujan sehingga bisa menghilangkan hawa panas. Nah, ternyata munculnya awan hitam itu adalah pertanda datangnya azab. Jadi bumi bergetar dan ada petir yang kuat yang akhirnya menyambar dan menghancurkan mereka semuanya. Jadi kaum Madian ini berada di Madian, itu di sekitar Yordania sana, menjadi tempat persinggahan Nabi Musa pada saat dikejar pertama-tama ya oleh orang-orang Mesir saat itu karena tertuduh membunuh dari seorang pemuda Kipti. Jadi Nabi Musa di sana dan akhirnya dijadikan menantu oleh Nabi Syu'aib menurut sebuah riwayat. Kaum Madian ini kesalahannya mereka melakukan penyimpangan dalam hal ekonomi, jadi suka mengurangi timbangan, dan mereka juga ada yang disebut sebagai ashabul aikah. Apakah ini satu kaum ataukah mereka tetangganya? Al-aikah itu pohon yang dikeramatkan oleh mereka. Karena dengan pohon ini menurut keyakinan mereka pertaniannya lancar, ekonominya lancar, sehingga mereka menyembah-nyembah pohon ini. Maka dilarang oleh Nabi Syu'aib, tetapi mereka terus melakukan pelanggaran seperti itu sehingga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu petir yang menyambar dan menghantam kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini berada di Madain Shalih atau di Al-Hijr. Mereka juga disebut Ashabul Hijr. Di Al-Quran ada satu surat namanya surah Al-Hijr. Itu di dalamnya ada juga cerita tentang kaum Tsamud. Saya sitir di sini surat Al-Haqqah ayat yang kelima. Allah berfirman, "Fa'amma Tsamudu fa'uhliku bitaghiyah." Maka adapun kaum Tsamud, maka mereka dihancurkan dengan petir yang sangat kuat. Ya. Jadi kaum Tsamud inilah kaumnya Nabi Saleh, yang mana mereka ini mengingkari dakwahnya Nabi Saleh, yang saat itu Nabi Saleh di antara mukjizatnya ada batu yang besar, kemudian Allah mengeluarkan dari batu ini unta. Tetapi anehnya mereka melakukan pembulian ya, mengejek Nabi Saleh ini, dan bahkan ada satu di antara mereka yang membunuh unta ini.
maka inilah yang mendatangkan kemarahan dari Allah Ta'ala. Unta yang menjadi mukjizat tapi malah dibunuh oleh salah seorang di antara mereka. Maka Allah menurunkan petir dan menyambar serta menghancurkan kaum Tsamud, yang mana posisi Al-Hijr ini sekitar 400 km utara Madinah, yang oleh pemerintah Saudi saat ini didesain masuk pada provinsi Al-Ula, didesain menjadi kota pariwisata yang sangat bagus, sehingga menjadi tujuan atau destinasi wisata yang menarik. Ada beberapa travel yang membuat paket umroh plus Al-Ula. Padahal Al-Ula ini adalah kotanya dulu kaum Tsamud, yang Nabi sendiri pada saat itu ketika para sahabat pulang dari satu peperangan, mungkin perang Tabuk atau perang yang lain karena sering dilewati, itu Nabi memberikan wanti-wanti kepada para sahabat jangan sampai mereka meminum minuman yang ada di situ, karena ini adalah merupakan daerah peninggalan kaum Tsamud, kakek moyangnya dulu melakukan kesalahan, maka ini jangan sampai diambil, dikonsumsi segala sesuatunya. Nah, itu cerita sedikit tentang kaum Tsamud. Yang keenam yaitu tentara Allah berupa laut yang menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, diabadikan surah Al-Baqarah ayat ke-50 dan di lainnya juga banyak. Wa idh faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian laut, yaitu laut merah, fa anjainakum, maka kami selamatkan kalian wahai Bani Israel, wa gharaqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan tentara Fir'aun dan juga dan Fir'aunnya sendiri. Wa antum tandurun, saat itu kalian melihat. Jemaah sekalian, awal-awal Al-Baqarah ini menarik. Jadi ketika Allah Ta'ala berbicara kepada orang Yahudi yang tinggal di Madinah, maka saat itu Allah Ta'ala seolah-olah memposisikan orang-orang Yahudi ini seperti pelaku pada zaman Bani Israel dulu, yang umatnya Nabi Musa. Jadi wahyu Al-Quran ini turun di Madinah, di surah Al-Baqarah ini, tetapi Allah Ta'ala berbicara tentang Bani Israel itu bukan menyampaikan dengan redaksi mereka yang telah lewat, tetapi Allah mengungkapkan dengan redaksi kalian begitu, seolah-olah pelakunya itu adalah kaum Yahudi yang masih hidup, padahal itu dilakukan oleh kakek moyangnya dulu. Ini menggambarkan di antara hikmah yang bisa disampaikan para ulama, bahwasanya ketika orang-orang Yahudi ini ridho dengan segala macam kemungkaran yang dilakukan oleh kakek moyangnya dulu, maka mereka juga menanggung beban akibat daripada perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh kakek moyangnya. Mereka melakukan kesalahan, mereka tidak taat kepada Nabi Musa, mereka banyak kufur kepada nikmat Allah, mereka banyak melakukan kemaksiatan, dan orang-orang Yahudi di Madinah itu ridho dengan apa yang dilakukan oleh kakek moyangnya, maka orang-orang ini menanggung seperti apa yang dilakukan oleh kakek moyangnya dulu. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita ya. Ada satu hadits yang maknanya begini, kalau ada orang yang melihat kemungkaran dengan mata kepalanya, kemudian dia mengingkari dengan hatinya, maka posisinya seperti dia tidak melihat kemungkaran itu. Artinya Allah mengampuni kekhilafan atau kelemahan dia karena dia mengingkari dalam hati. Tapi kalau ada orang yang tidak melihat kemungkaran secara langsung, tetapi dia ridho dan membiarkan kemungkaran itu, maka seolah-olah dia ini melihat secara langsung kemungkaran yang dia dengar seperti itu. Nah, maka di sini pentingnya kita mengingkari kemungkaran walaupun dengan hati. Itu sangat penting, walaupun kita melihat secara langsung karena kita nggak mampu, tapi kita mengingkari dalam hati, maka Allah memberikan maaf pada kita. Tapi kalau kita tidak melihat secara langsung kemungkaran, mungkin kita baca di koran atau mungkin kita dengar informasi, dan kita ridho dengan kemungkaran itu, memakluminya, mentolerirnya, maka hukumnya seperti kita melihat langsung. Artinya Allah nggak memaafkan apa yang kita tolerir seperti itu. Nah, itulah perlakuan Bani Israel yang punya keturunan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka eksodus dari Palestina saat itu,
dan meridhoi segala kemungkaran yang dilakukan oleh kakek moyangnya dulu pada saat bersama Nabi Musa. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah burung-burung ya, yang biasanya disebut burung ababil ya, tetapi ababil ini bukan nama ya. Ababil itu artinya adalah rombongan-rombongan, gerombol-gerombolan yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abroha. Jadi Abroha ini raja yang aslinya Habasya, tetapi sudah dikirim ya ke Yaman, di kota ibu kota Yaman namanya Son'a, sampai sekarang juga Son'a. Dia punya gereja yang sangat besar, dibangun untuk menyaingi Ka'bah yang ada di Mekah. Ka'bah sudah menjadi destinasi tujuan orang-orang, maka supaya tersaingi dan banyak yang berkunjung ke Yaman, dibuatlah gereja yang sangat besar sekali. Kemudian dengan sombongnya dia membangga-banggakan, akhirnya ada pemuda dari keturunan Arab yang tidak rela dengan pemandangan seperti itu, akhirnya menciderai gereja ini ya, dan membuat marah Abraha dan mengumpulkan pasukannya, ada juga bergajah yang begitu, dan akhirnya mereka berangkat dan Allah Ta'ala menahan, tidak bisa masuk ke Mekah, ditahan di sebuah daerah namanya Al-Mughammas. Yang uniknya kalau saat itu gajah yang ditumpangi oleh Abraha ini kalau dipalingkan ke tempat lain dia mau berjalan, tetapi kalau dipalingkan dihadapkan ke Mekah dia nggak mau jalan. Nah, jadi saat itu mereka tertahan dan akhirnya Allah mengutus burung-burung yang sangat banyak yang disebut dengan ababil gitu ya. Jadi wa arsala alaihim tayran ababil, Allah mengutus kepada mereka burung yang sangat banyak, yang rombongan-rombongan. Satu burung itu membawa 3 batu, satu di paruhnya dan satu di cengkeraman kanan kirinya. Jadi 3 yang sangat panas, dan ketika dilemparkan dari atas mengenai siapapun itu akan bisa menghancurkan. Dan yang terakhir, Abraha sendiri ketika itu tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Mekah, akhirnya dia dengan tertatih-tatih pulang ke Yaman dan sampai hancur tubuhnya. Jadi mengelupas tubuhnya satu demi satu sehingga tinggal tulang belulang saja pada saat dia sampai di Yaman itu, karena kena lemparan batu daripada burung yang jumlahnya sangat banyak itu. Inilah jamaah sekalian, ada 7 yang saya sebutkan di antara sekian banyak tentara Allah Ta'ala yang harus kita waspadai yang ada di dunia ini, dan seluruhnya ini menjadi peringatan bagi kita ya. Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada manusia atas segala kekhilafan, kesalahan, kezaliman dilakukan mereka. Kalau data dari BNPB ini tahun 2025 saja, 1 tahun itu terjadi 2.997 bencana, dan yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini ada 950 korban yang meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan yang muslim mereka adalah syahid ya di 3 provinsi ini. Dan kalau di Aceh Tamiang ini banyak sekali mobil-mobil yang tertutup ya akibat bencana ini, dan di dalamnya banyak mayat-mayat yang sudah berbau busuk karena sudah sekian lama itu ya, mereka belum dievakuasi. Mudah-mudahan pemerintah memiliki kecepatan ya dalam menyelesaikan, walaupun ada berita-berita ada bantuan internasional yang sepertinya oleh pemerintah tidak diterima karena mungkin APBN merasa masih mampu ya untuk menangani secara dana. Ya, mudah-mudahan segera selesai, segera tuntas ya penyelesaian daripada bencana ini dan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Qasas ayat ke-59, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak menghancurkan satu negeri kecuali negeri tersebut melakukan kezaliman. Dan ayat lainnya yang populer yang sering kita baca ya di surat Ar-Rum ayat ke-41, dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Muncul ya, telah nampak kerusakan baik itu di daratan ataupun di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh perbuatan manusia. Lidhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya Allah menginginkan merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan.
Jadi yang dirasakan berupa musibah ini Allah katakan ba'dalladzi amilu, sebagian saja. Kalau Allah memberikan balasan sepenuhnya, itu habis, bumi ini habis disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Allah hanya memberikan sebagian saja. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada kebenaran. Jadi memang etikanya kita pada saat mendapatkan bencana musibah itu introspeksi ya, kita lihat apakah ini merupakan ujian semata-mata atas keimanan ataukah bencana dari kesalahan. Jadi itulah kita yang lebih tahu dengan apa yang kita lakukan. Maka ya itu tadi perlu kita evaluasi. Bisa jadi apa yang kita lakukan sebagai manusia banyak sekali kekhilafan, dan itulah yang membuat Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kita. Jadi kita pada saat menghadapi seperti itu, sebagaimana yang sering saya sampaikan ya di surat Al-Anbiya ayat ke-23, la yus'alu amma yaf'alu, Allah tidak boleh dipertanyakan tentang apa yang Allah kerjakan. Wa hum yus'alun, manusialah yang harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Jadi kita nggak bisa protes apa yang hendak diinginkan Allah Ta'ala. Kenapa warga Aceh yang masih sepertinya Islami ya, dulu mereka dapat tsunami, sekarang dapat banjir bandang seperti ini. Kenapa Sumatera Barat yang di situ banyak orang-orang juga yang lebih soleh sepertinya ya, karena Islami sejak dulu ya. Jadi kita tidak boleh ya mempertanyakan tentang Allah yang melakukan itu seperti apa, tapi wahum yus'al, yang dipertanyakan adalah apa sih yang dilakukan oleh manusia. Dan ternyata dari berita-berita yang beredar itu kan bahwasanya ada sekian banyak penggundulan hutan ya. Allah alam ini apakah memang ada pelanggaran dalam hal prosedur ya, yang mana itu ya kembali kepada kita semuanya lah, Allah alam. Jadi apakah kaitannya dengan kesyirikan, dosa-dosa kesalahan, itu Allah alam. Tapi yang jelas kita semuanya harus introspeksi, baik itu para pejabatnya, para pengusahanya, rakyatnya juga ya, semuanya tidak melihat orang lain, tetapi yang kita lihat adalah diri kita masing-masing, bertaubat, beristighfar, dan membahu untuk membantu ya saudara-saudara kita sekecil apapun ya. Ada bantuan dari Palestina ya, yang mereka dalam kondisi seperti itu, tapi kan ingin membantu walaupun sedikit, tetapi ada yang mencibir bantuannya itu kan ya tidak manusiawi ya. Mereka berusaha sekecil apapun semampunya kan nggak ada masalah. Kenapa harus dicibir karena bantuannya kecil itu? Allah a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.